Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa dengan channel Mes Student Mes yang insya Allah akan selalu menyajikan dan menelusuri sejarah-sejarah Puyang, sejarah-sejarah marga, dan sejarah masuknya Islam di Provinsi Sumatera Selatan yang kita cintai ini. Dalam video kali ini, channel Mes Student Mes akan menyajikan karoma dan kesaktian Puyang Remajang Sakti yang bergelar Rieu Dinding dari marga 4 Ketulai dalam Belimbing yang sekarang berada di Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Pada zaman dahulu ada seorang Puyang yang sangat terkenal bernama Puyang Remajang Sakti yang bergelar Rieu Dinding. Ia adalah seorang yang gagah perkasa dan sakti. Cerita Puyang Remajang Sakti ini terkenal di Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Pali, di daerah Lematang, Belinda, dan Talang Ubi. Jalan ceritanya Puyang Remajang Sakti ini adalah sebagai berikut. Di marga 4 Ketulai dalam Belimbing yang sekarang disebut marga 4 Ketulai dalam Belimbing ada seorang Puyang bernama Puyang Remajang Sakti. Pada zaman dahulu Puyang ini berjasa membantu Sunan Palembang menaklukkan makhluk halus bernama Dandai. Karena menang berperang melawan Dandai, ia diberi gelar oleh Sunan dengan gelar Rieu Dinding. Pada zaman Kerajaan Majapahit, diperkirakan tahun 1400-an Masehi, di daerah Banten ada sebuah kerajaan kecil diperintah oleh seorang sakti bernama Bidik Nanggeling Nanggeliman. Yang sangat berkesan dan unik dalam kerajaan kecil itu ialah peraturannya yang membatasi keluarga-keluarga yang tinggal di situ. Menurut peraturannya, yang boleh tinggal di situ hanya 9 keluarga. Selebihnya harus meninggalkan kerajaan itu. Setelah diadakan perhitungan, ternyata yang harus meninggalkan kerajaan itu ada 3 kepala keluarga, yaitu Serampu Sakti beserta istri, Serampu Samad beserta istri, dan Senang Hati beserta istri. Setelah mereka itu pergi, sampailah Puyang Serampu Sakti di suatu tempat. Karena tempat itu baik, maka diberinya nama Belimbing. Disinilah Puyang Serampu Sakti beserta istrinya menetap dan mendapat 4 orang anak, yaitu anak pertama bernama Melur, perempuan, dan berdiam mendirikan dusun dalam. Anak kedua bernama Remajang Sakti, laki-laki, dan berdiam mendirikan dusun Tanjung. Anak ketiga bernama Rieu Anggris, laki-laki, dan berdiam di dusun Bulang. Anak keempat bernama Serampu Gamu, laki-laki, dan berdiam di Belimbing. Dari keempat orang keturunan Puyang Serampu Sakti inilah yang mendirikan marga yang bernama Marga 4 Ketulai dalam Belimbing. Banyak keturunan di marga 4 Ketulai dalam Belimbing sekarang ini berasal dari mereka itu. Pada waktu itu Remajang Sakti terkenal sakti garang dan gerot atau terkenal. Ceritanya sampai ke penjuru sungai Batanghari 9. Pada waktu itu di Batanghari 9 terkenal suatu kerajaan disebut Kerajaan Batanghari 9. Pada masa jayanya Remajang Sakti menyusuri sungai Batanghari 9 dan terkenallah ia di daerah itu. Remajang Sakti gemar berkelana dan menolong orang-orang yang tersolimi. Ia sering berkelahi untuk membela kebenaran, berani menentang kezaliman untuk menegakkan keadilan, dan taat beribadah. Kejayaan Kerajaan Batanghari 9 ada yang tidak menyenangi. Pada waktu itu tersiar berita yang memburukkan nama baik Raja Palembang. Di bawah pemerintahan raja itu tidak ada orang yang berani menentang raja kecuali Puyang Remajang Sakti. Pada suatu hari Raja Palembang ditimpa malapetaka, rakyat kacau balau, ada yang bersembunyi, ada yang mengabdikan diri, dan ada yang masuk ke dalam gong.
Sebab di situ ada penyakit. Orang zaman dahulu menyebut makhluk halus dengan penyakit. Makhluk halus ini atau penyakit ini namanya dandai. Dandai membunuh dan makan orang. Dandai tidak dapat dilawan. Kalau kamu melawan, dandai akan kena penyakitnya. Jika tidak, sakti. Dandai tidak dapat dipegang sebab ia adalah makhluk halus. Malapetaka inilah yang menimpa negeri Palembang dan dusun-dusun serta marga-marga yang takluk kepada kerajaan Palembang. Mula-mula Dandai mengamuk di muara sungai Ogan yang menghadap hulu sungai Musi. Dandai hebat sekali, kaki kanannya di seberang hilir, kaki kirinya di seberang hulu, dan tinggi badannya menjelang awan. Ribuan orang kalau ada sekali saja dipegang dengan tangannya. Pada waktu itu banyak pahlawan-pahlawan Raja Palembang dikerahkan untuk membunuh Dandai, tetapi semuanya tewas. Maka tersiarlah berita itu ke seluruh jagat Batanghari 9. Sunan mengeluarkan pengumuman bahwa siapa saja pahlawan, orang Garut yang berada di uluan atau pedalaman yang dapat menaklukkan Dandai akan diberi hadiah dan akan dikabulkan semua permintaannya sebagai tanda balas jasa. Pengumuman ini terdengar oleh Puyang Sarampu Sakti, dan Puyang Sarampu Sakti ingin membantu Sunan Palembang menaklukkan Dandai. Sarampu Sakti memerintahkan Lumajang Sakti untuk menemui Sunan dan akan melaksanakan semua tugas. Lumajang Sakti dengan beberapa orang kawannya yang setia kepadanya berangkat menghadap Sunan. Sunan mencatat permintaan Lumajang Sakti sebagai tanda balas jasa nanti apabila sudah dapat membunuh Dandai. Puyang Lumajang Sakti meminta, 1. Supaya dihapuskan pemberian wajib gadis-gadis cantik dari marga-marga kepada Sunan Palembang. 2. Supaya diperingan upeti atau cukai dari rakyat kepada Sunan. Permintaan Puyang Lumajang Sakti diterima oleh Sunan Palembang. Lumajang Sakti melakukan sembahyang 2 rakaat, meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan supaya dapat membunuh Dandai. Setelah selesai bersembahyang, Lumajang Sakti berangkat menuju ke tempat di mana Dandai berada. Dari jauh Dandai sudah kelihatan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lumajang Sakti melompat ke bahu Dandai dan memotong batang leher Dandai dengan pedang. Batang leher Dandai putus dan badannya jatuh ke dalam sungai Musi. Karena badan Dandai sangat panjang, maka terhalanglah aliran sungai Musi dan menyebabkan terjadinya banjir besar pada waktu itu. Sungai Musi terbendung oleh badan Dandai sehingga airnya rawang atau banjir. Pada saat itu terjadi air pasang di sungai Musi. Berita kemenangan Lumajang Sakti atas Dandai sampai kepada Sunan Palembang. Kata Sunan, kalau begitu memang gerot nian Lumajang Sakti. Kita mengadakan pesta 7 hari 7 malam untuk menghormati Puyang Lumajang Sakti. Sebab Dandai sudah mati. Dalam pesta ini, Lumajang Sakti diberi gelar Rieu Dinding oleh Sunan Palembang. Sejak saat itu Puyang Lumajang Sakti terkenal dengan nama Rieu Dinding. Rieu Dinding artinya rieu yang dapat melindungi atau menaungi dari semua malapetaka. Puyang Lumajang Sakti dianggap oleh penduduk mempunyai keahlian dapat membunuh makhluk halus Dandai. Pada waktu itu sukar membunuh Dandai, baru melihat saja sudah mati. Saktian Lumajang Sakti atau Puyang Rieu Dinding akhirnya terkenal sampai ke uluan, yaitu daerah Talang Ubi, Tanah Abang, dan Lematang. Setelah pesta selesai, Puyang Lumajang Sakti mohon diri akan pulang ke tempat asalnya. Sesudah sekian lama, Lumajang Sakti berada kembali di marga 4 Tulai dalam Limbing. Terdengar pula suatu peristiwa di jagat Batanghari 9, ditemukan orang kuntum.
Kabarnya kuntum ini berupa benda bola besar dan ada di tanah Basma. Kabar lain juga di Basma bukan kuntum akan tetapi seperti sebuah labu atau sebuah semangka dan besarnya luar biasa. Benda ini tidak terpegang oleh orang biasa yang tumbuh hidup berbuah hanya sebuah. Benda ini tidak dapat dipecah dan dibagi, dibelah dengan pedang tidak pecah, dipotong dengan tombak tidak tembus. Maka diumumkanlah di Basma bahwa dicari orang yang dapat memecah buah itu. Pengumuman ini terdengar pula oleh Poyang Remajang Sakti. Aku akan mencoba memecahkannya, kata Poyang Remajang Sakti dalam hatinya. Poyang Remajang Sakti atau Poyang Ria Dinding tertarik akan pengumuman itu. Remajang Sakti berbicara kepada bapaknya Serampu Sakti, Pak, aku akan berangkat pula untuk membuktikan penemuan orang-orang Basma. Ada berita orang menemukan labu besar, ada pula berita bukan labu yang ditemukan tetapi semangka besar. Besarnya luar biasa. Maka oleh bapaknya Poyang Serampu Sakti diizinkan. Poyang Remajang Sakti besertakan kawannya atau penasihatnya berangkat menuju Basma. Sudah sampai di pintu gerbang Basma, Ria Dinding atau Remajang Sakti yang terkenal disambut dengan semestinya oleh orang-orang Basma. Poyang Remajang Sakti atau Poyang Ria Dinding bersembahyang dahulu sebelum memecahkan benda itu. Memohon dahulu kepada Tuhan, meminta selamat, minta rindu, minta petunjuk jalan dan cara untuk membelah benda itu. Datanglah kata-kata kecil dalam arti ilham. Kata orang zaman dahulu, benda itu atau benda tersebut cukup ditoreh saja dengan kuku jari tangan Poyang Ria Dinding. Akhirnya memang benar, terbelahlah benda yang dikatakan keramat itu dengan kuku jari Poyang Remajang Sakti. Benda itu terbelah menjadi dua bagian. Setelah disaksikan oleh orang banyak, benda itu berisi anak kecil. Anak kecil ini kalau di Basma disebut Sukemilung Sakti. Sukemilung Sakti inilah asal-usul kepoyangan orang Basma. Kabarnya makam Sukemilung Sakti masih ada sekarang ini di Basma. Dengan peristiwa itu, Poyang Remajang Sakti bertambah terkenal pula di uluan di daerah Basma. Sudah menunaikan tugas, Poyang Remajang Sakti pulang ke marga 4 Petolai dalam Belimbing. Poyang Remajang Sakti meninggal dunia di tempat kelahirannya, yaitu di Desa Tanjung. Makamnya terdapat di muara Sungai Manau di hulu Desa Tanjung, marga 4 Petolai dalam Belimbing, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim. Masih banyak kisah-kisah tentang karoma atau kesaktian Poyang-Poyang Ria Dinding ini. Nantikan seri selanjutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.